diskusi pada malam hari ini mengenai film dokumenter yang judul Muter Panguripan, berdasarkan pada satu menceritakan isi film secara singkat, mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila, lalu analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia, dan yang terakhir memberikan analisis dan solusi seperti apa masa depan petani di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Baik, langsung saja akan dimulai dengan menceritakan isi film secara singkat yang akan dimulai oleh Valentinus dan Pramudia. Silakan. Oke, terima kasih Mas Andi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat isi dari film dokumenter dengan judul Muter Panguripan. Di sini dimulai dari latar sebuah desa di mana ada seorang petani bernama Pak Ngatenun yang kehidupannya sebagai seorang petani. Sehari-hari berprofesi sebagai petani, Pak Ngatenun sangat menikmati sekali profesinya sebagai petani dan tidak pernah mengeluh. Saat ditanya kenapa tidak melakukan profesi lain selain petani, Pak Ngatenun menjawab, karena profesi petani itu tidak mikir apa-apa dan hanya memikirkan tentang tadi. Maka dari itu Pak Ngatenun sangat menikmati profesinya sebagai petani. Mungkin dari Mas Rafrizal ingin menambahkan. Oke, maaf sambil ya. Film berbahasa Jawa ini dokumenter tentang kehidupan petani yang berjuang untuk menafkahi keluarganya, serta memberikan gambaran betapa pentingnya mata pencaharian petani itu dan memberikan pesan bahwa di masa depan mata pencaharian petani akan sangat berkurang jika kesadaran di masyarakat sekarang belum muncul akan pentingnya bertani. Sinematografi bukan hanya masalah teknik semata. Dengan menempatkan kamera dari sudut pandang yang tepat, maka dihasilkan mempunyai nilai dramatik dalam sebuah adegan yang mempengaruhi emosi penonton. Mungkin itu saja isinya dari film itu. Lalu bagian kedua, mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila, akan dibacakan oleh Imas dan Andi. Dibacakan untuk Imas dan Andi. Terima kasih. Untuk keterkaitan dari isi film dengan nilai-nilai Pancasila ini, yang dimana pada dasarnya kemiskinan hingga ketimpangan dapat diatasi jika nilai-nilai Pancasila diterapkan pada sektor ekonomi, di mana ideologi Pancasila juga dapat diterapkan pada subsektor ekonomi, yang dimana salah satunya ini adalah sektor pertanian. Karena semakin banyak orang yang menghargai jasa seorang petani, dan ini juga menambah nilai-nilai sosial. Nilai Pancasila yang pertama menurutku ada nilai ketuhanan, yang dimana pada film tersebut Pak Ngatenu ini selalu berserah diri kepada Tuhan, di mana dia sebagai seorang petani ini sudah sangat senang dan bangga meskipun tidak semua hasil panennya akan bagus. Namun Pak Ngatenu ini yakin tidak akan selamanya menghasilkan padi yang gagal. Dan yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang dimana hasil panennya yang berupa beras ini yang akan dikonsumsi oleh masyarakat yang memang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga nilai keadilan, yang dimana hasilnya itu sering Pak Ngatenu bagikan kepada penjual dan juga disimpan di gudang yang masih berupa gabah, dan sisanya itu untuk penanaman selanjutnya yang akan datang. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Andi. Baik, terima kasih Mas. Dan saya kaitannya antara video dengan nilai-nilai Pancasila yang ada adalah ketika Pak Ngatenu menyatakan bahwa memang ada tantangan tersendiri ketika menjadi petani, yaitu pada saat gagal panen. Walaupun begitu, Pak Ngatenu tidak kapok dan tetap berusaha untuk mencobanya lagi, di mana ini sesuai dengan 45 butir-butir Pancasila pada sila kelima butir ke-9, yaitu bekerja keras, dan juga beliau mengatakan jika beliau gagal akan tetap berusaha dan percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwa ada kesempatan lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Menurut saya ini adalah sangat mencerminkan nilai sila ketuhanan. Baik, selanjutnya mengenai analisis kelompok.
mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani akan disampaikan oleh Salma dan Gifari. Silakan. Oke, terima kasih Indi. Analisis kebijakan pemerintah itu sendiri menurut saya, sektor pertanian diyakini menjadi tulang punggung untuk perekonomian di Indonesia, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kemajuan sektor pertanian sangat berpengaruh bagi majunya ekonomi dan juga menjadi ladang usaha yang menyerap banyak pekerja. Akan tetapi masih banyak kesejahteraan petani yang belum tercukupi. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dan juga rencana untuk memfasilitasi para petani agar tetap sehat dan produktif. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas produksi dengan cara mekanisasi, efisiensi, pendekatan teknologi tepat guna, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, serta tidak lupa gerakan 3 kali ekspor atau bisa disebut GRATIEX. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik antar petani dan juga pemerintah, guna mewujudkan hasil yang sinergi dan kolaborasi yang baik untuk kemajuan pangan dan ekonomi Indonesia. Dan mungkin analisis berikutnya bisa ditambahkan oleh teman saya, Gifari. Terima kasih Salma. Saya akan menjelaskan tentang analisis saya. Memasuki tahun 2021, ekonomi Indonesia pada kuartal 1 mengalami pertumbuhan yang signifikan meski masih terjadi kontraksi. Dari sisi lapangan kerja, lapangan usaha, 64,13% ekonomi Indonesia berasal dari sektor pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari 5 sektor tersebut, hanya sektor pertanian yang masih mengalami laju pertumbuhan positif, sebesar 2,15%. Data mencatat, sektor pertanian yang masih mengalami laju pertumbuhan positif sebesar 2,15% tetap tangguh selama pandemi COVID-19, dengan kontribusi nilai ekspor mencapai 0,4 miliar US dollar atau 3,3% dari total ekspor Indonesia. Ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan signifikan pada pandemi COVID-19 dengan kenaikan 16,2% dan 20,8%. Pemerintah pun telah menyusun kebijakan dalam menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Yang pertama, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan serta persetujuan ekspor impor. Yang kedua, sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sektor produksi ke sentral konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik pangan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur. Yang ketiga, penguatan kerjasama antar daerah khususnya dalam pemenuhan pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ibram dan Mas Rio. Terima kasih. Baik, mengenai analisis dan solusi seperti apa masa depan petani di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian, yaitu seperti yang dikatakan oleh Bapak Ngatenu, petani adalah raja, karena jika petani tidak ada mungkin kita tidak akan makan hari ini. Menurut saya petani bukanlah pekerjaan yang rendah, justru petani adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia dan berdedikasi. Namun generasi muda sekarang memandang pekerjaan tani hanya sebelah mata. Mereka mempunyai pendapat bahwa orang yang sukses adalah mereka yang bekerja di kantor. Tapi tidak semua generasi muda seperti itu, terutama generasi muda yang hidup di lingkungan petani. Mereka justru membantu ayah atau ibunya bertani di sawah setiap mereka yang memiliki waktu luang, karena mereka tahu bahwa mereka bisa makan itu karena pekerjaan mereka seperti itu. Terus banyak generasi muda yang mungkin tidak tertarik dengan pekerjaan tani, namun tidak sedikit juga mereka yang masih ingin menjadi petani dengan cara berpikir mereka masing-masing. Saya tidak dapat memberikan solusi untuk masalah generasi muda memilih pekerjaan petani ini, karena pekerjaan hanya bisa ditentukan oleh diri sendiri tanpa adanya paksaan. Mungkin analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ibram. Baik, selanjutnya adalah masalah lahan pertanian. Jika di Indonesia lahan-lahan pertanian semakin mengecil,
maka hilang sudah pekerjaan petani. Setidaknya pemerintah memberikan ruang dan lahan kepada para petani di Indonesia untuk dapat memaksimalkan pekerjaan mereka. Mungkin jika pekerjaan mereka bisa semakin bagus, beras-beras kita bisa diimpor ke luar negeri, dan itu mampu memberikan pemasukan untuk negara. Solusi untuk masalah lahan adalah pemerintah harus lebih memperhatikan para petani, terutama lahan-lahan pertanian. Jangan sampai lahan-lahan pertanian dijadikan konstruksi pembangunan yang berlebihan. Karena bagaimanapun juga petani sangat berperan penting terhadap kehidupan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Andi. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan opini beserta argumentasinya mengenai film dokumenter ini dan mengenai kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Dan mungkin itu saja dan sekian dan terima kasih.